Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, menutup Advent yang kedua ini, Yesus memberikan Injilnya hari ini, Matius 17 ayat 10 sampai 13. Sesuatu yang khas bagi orang Yahudi tentang kepercayaan mereka yang dimulai dari kitab Maleaki, bahwa Nabi Elia yang dalam perjanjian lama dikisahkan bahwa dia naik ke surga dengan kereta kuda, bahwa dia akan datang. Dan ketika Elia datang, itu adalah sebuah persiapan sebelum Mesias, sang juru selamat yang dinanti-nantikan bangsa Israel itu datang. Jadi didahului oleh Elia. Nah, dalam peristiwa transfigurasi, peristiwa perubahan wajah Yesus yang berseri mulia ya, di bukit transfigurasi itu, bahwa pada saat itu Elia datang dan Musa datang. Tetapi kemudian mengapa Elia pergi setelah Yesus datang dalam kemuliaan? Mengapa dia pergi? Mengapa dia tidak lalu datang dengan untuk menyiapkan jalan bagi banyak orang, karena Mesias saat ini sudah datang. Mengapa dia tidak melakukan itu gitu loh? Nah, rupanya para saudara, bangsa Israel terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan mereka akan Mesias. Bahwa ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka benar tahu sungguh bahwa ada dua kedatangan Mesias itu ya, yang disampaikan di sini hanyalah kedatangan yang kedua, sementara kedatangan Elia itu tidak diberitakan oleh mereka. Bahwa kedatangan yang pertama, maksudnya bahwa Mesias akan datang, itu lalu tidak diberitakan. Nah, lalu koreksi dari Nabi Elia, bahwa kedatangan Nabi Elia ini akan lalu mengoreksi itu semua. Nah, dikatakan bahwa ketika Mesias itu datang, maka bangsa Israel akan dipulihkan melalui kematiannya. Namun memang ada pelopor atau ada perintis bagi kedatangan Mesias itu. Lalu Elia di mana? Para saudara, Elia sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Mereka memiliki kemiripan dalam pelayanan mereka. Mereka adalah nabi, mereka berpuasa, mereka mendengarkan suara Tuhan, mereka menjadi juru bicara Tuhan. Elia menjadi pelopor kedatangan Yesus yang kedua, sementara Yohanes menjadi pelopor kedatangan atau perintis kedatangan Yesus yang pertama. Jadi Elia boleh dikatakan bahwa dia saat ini datang dalam diri Yohanes Pembaptis dalam kuasa dan semangat atau rohnya, bahwa roh Elia juga hinggap dalam diri Yohanes. Memang harus kita akui bahwa nasib mereka, bahwa Elia juga mengalami penderitaan, ia dikejar-kejar, Yohanes Pembaptis juga dipenggal kepalanya, dan Yesus pada akhirnya sang Mesias yang juga adalah nabi, yang juga adalah guru, ia juga akan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara terkasih, sekilas kita dibantu oleh Injil Matius. Meskipun pada akhirnya penceritaan Matius ini dalam bentuk yang sedikit ironik ya. Bahwasanya Elia sudah datang, tapi kemudian orang-orang lalu menjadi tidak percaya. Bahkan orang-orang Yahudi lalu membuat anak manusia itu menjadi menderita. Itulah yang terjadi gitu. Nah, kepada kita yang telah hidup dalam pemahaman dan pengetahuan iman, bahwa kita percaya bahwa Mesias sudah datang, kedatangannya yang pertama selalu kita peringati dan merayakan serta hadirkan setiap tahun, dan kedatangan yang kedua selalu kita nantikan dengan penuh harap.
Dan itu Anda bisa sebutkan atau bisa Anda doakan, bacakan, harapkan, nyanyikan dalam anamnesa setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Namun pada akhirnya adalah bahwa tampaknya bahwa dewasa ini kita membutuhkan kembali panggilan Sang Perintis ini. Kita membutuhkan kembali suara kenabian Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis dalam kehidupan kita. Dan itu selalu datang pada kita. Kadang-kadang teguran itu mengajak kita untuk berbenah diri. Kadang-kadang teguran itu lalu mengajak kita untuk harus berbalik arah. Karena rupanya kita sudah salah arah. Kadang-kadang teguran itu lalu meneguhkan kita bahwa kita sempat putus asa ketika kita harus berada di jalan kebenaran, tapi kemudian nabi-nabi atau suara kenabian itu, bahwa roh Elia itu, roh Yohanes Pembaptis itu tetap bekerja dewasa ini, tetap berjalan dalam dewasa ini, lalu kemudian meneguhkan saya, Anda yang berada dalam jalan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, jadi saudara-saudara terkasih, bersyukurlah Anda bahwa nabi itu ada dan harus selalu ada. Salah satu kegalauan orang-orang Israel ialah ketika nabi tidak ada, karena lalu mereka tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka, apa lalu yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tidak lakukan, dan sebagainya. Tetapi kemudian kita harus bersyukur bahwa suara nabi itu kadang-kadang tajam, kadang-kadang pahit, kadang-kadang tapi juga meneguhkan, menegaskan, atau membuat kita lalu harus merancang kembali rancangan hidup kita itu seperti apa. Kita membutuhkan itu. Dan lebih bersyukur lagi jika kita juga justru menjadi suara nabi perintis itu, menjadi bahwa kuasa atau roh Elia itu ada pada kita. Tidak mudah memang para saudara, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan menjadi tidak populer, atau mungkin dijauhi orang. Syukur-syukur kita ada pada level itu, pada tingkatan itu. Tetapi kemudian tentu ada start awal bagi kita, ialah kita sungguh-sungguh menjadi pendengar setia suara kenabian itu. Ada pepatah yang mengatakan jika menerima atau mendapatkan yang manis jangan langsung ditelan. Kalau mendapatkan yang pahit, jangan langsung dibuang. Dua-duanya dibutuhkan. Saya kira ini satu kebijaksanaan, bahwa suara kenabian itu masih terdengar hingga saat ini. Dan makin banyak orang yang berani menyuarakan suara Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan kalau kita belum bisa menjadi suara itu, minimal kita semua menjadi pendengar setia suara itu, pelaksana, teguh di dalam jalan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.